Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Dubes kita di Beirut, Bapak Hajrianto Yetohari dan Prof. Komarudin Hidayat. Semoga beliau berdua sehat sekeluarga dan amin. Sehingga malam hari ini bisa ikut bergabung dengan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, semoga juga sehat sekeluarga dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pak Dubes dan Prof. Komar, kajian kita ini sudah semenjak bulan Syawal kemarin, hampir mau 1 tahun ini. Dan alhamdulillah perkembangannya juga plus minus. Tetapi akhir-akhir ini tidak tahu, hampir semua sinyal itu jelek. Apakah ini memang sinyal jelek atau by design? Maka kalau sekarang kita agak ketati, harus mendaftar, harus mematikan, dan lain sebagainya, dengan harapan karena kita sudah 2 kali gagal dan 2 kali naik turun, tidak bisa dinikmati dengan baik, tapi mudah-mudahan malam hari ini bisa dengan baik untuk mencerahkan kita semua. Pak Hajri, saya ditanya oleh salah seorang jamaah kita, apa Pak Sultan temanya malam hari ini Islam dan peradaban Timur Tengah, apa relevansinya, begitu kan? Nah, maka Ibu tidak saya jawab, mohon diikuti saja, nanti beliau-beliau inilah yang akan menjawab mengapa dunia Arab khususnya Timur Tengah ini masih menjadi kajian sangat-sangat menarik. Sehingga pada akhir-akhir ini lagi mencuat, meskipun itu datangnya bukan dari non-muslim, dari kita sendiri, mau ahistoris, seakan-akan Islam itu bukan berasal dari Arab awalnya. Kita ini menjadi Islam itu ya karena dai-dai dari Timur Tengah itulah yang menyebarkan Islam sampai ke dunia dan sampai ke Indonesia ini. Kita mestinya berterima kasih. Kalau pada akhirnya akhir-akhir ini ditengarai dan itu perlu ditelusuri nanti Pak Dubes dan Prof. Komar untuk juga klarifikasi, apakah benar gerakan-gerakan yang sadis, yang amoral, yang berbaju seakan-akan Islam itu memang itu adalah murni dari pedai-pedai kita yang ada panggilan jiwa dan raganya untuk menyebarkan Islam ini dengan baik, atau itu hanya topeng-topeng belaka yang mendiskreditkan Islam pada saat ini. Maka memang tidak semua budaya Arab itu diadop oleh Islam. Allah yang maha segala-galanya itu mengadop sebagian budaya Arab itu karena di situ ada nilai-nilainya yang menurut Tuhan perlu dijadikan bagian daripada ibadah kita. Kalau pada beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar Raja Saudi itu mensubsidi ratusan bahkan mungkin ribuan para pemuda-pemuda yang tidak sempat menikah dan bisa menjadi jejagat tua karena begitu mahalnya mahar yang dituntut oleh para calon-calon mertua mereka, sehingga Raja Saudi sampai mensubsidi mahar itu. Nah, memang Rasulullah seakan-akan belum sampai bahwa mahar di dalam Islam itu bisa ditawar dan murah seperti kita di Jawa ini barangkali. Maka ada teman yang lama belajar di Saudi bilang, Pak Sultan, rumahnya orang-orang Saudi itu besar-besar dan tidak bisa diintip dari luar. Maka tidak seperti rumah-rumah kita. Maka Islam pun tidak bisa menerobos sampai relung-relung yang paling dalam di rumah-rumah itu. Maka pada malam hari ini saya tidak
mengantarkan yang terlalu panjang. Mohon kedua pakar kita yang akan berbicara. Dan saya ada rumor yang saya baca, apakah benar atau memang harus kita cermati bersama bahwa kecenderungan anak-anak muda di Timur Tengah sekarang itu bahkan mulai banyak yang ateis. Apakah ini fenomena seluruh dunia? Apakah hanya di Timur Tengah? Kalau toh itu memang benar, dan ini masih dalam tanda kutip, Pak Ajri dan Prof. Komar, apakah dakwah Islam kita yang di sana yang kurang strategik, atau kurang berhikmah, atau tidak berwajar dilhum bil aksan, sehingga dialogis dalam menyadarkan anak-anak muda ini untuk beragama. Apakah beragama secara paksaan yang itu betul-betul dilarang oleh agama kita yang menjadikan mereka lari dari kenyataan orang-orang tua mereka dan bahkan nabinya dilahirkan oleh Allah di Timur Tengah itu. Nah, ini bisa menjadi kajian-kajian yang menarik yang perlu dibuktikan dengan fakta secara ilmiah. Terima kasih. Ini atas pembukaan saya dan sepenuhnya kami serahkan pada Pak Dubes dan Prof. Komar. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Pak Dr. Sultan Amin, Mas Profesor Kamarudin Hidayat, dan para peserta pengajian yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, waktu Republik Jawa Timur, atau sore hari waktu Beirut baru jam 2.50 ini sekarang. Kita dapat bertemu dalam kesempatan yang sangat baik ini untuk bersama-sama mengaji apa yang tadi sebagian telah diantarkan oleh Pak Dr. Sultan Amin. Yang kedua, kesempatan yang diberikan kepada saya merupakan kehormatan, dan untuk itu saya menyampaikan terima kasih. Tapi saya bukan ahli, apalagi di atas ahli Timur Tengah. Ya, saya kebetulan sekarang tinggal di Beirut hampir 2 tahun, dan dulu saya sekolah di jurusan Sastra Arab Universitas Gadjah Mada, sambil merangkap kuliah di jurusan Ilmu Perbandingan Agama IAIN Yogyakarta, dan kemudian saya belajar antropologi di Pasca Sarjana UI, dan kemudian program doktor di antropologi Universitas Indonesia. Tapi tidak seperti Pak Sultan, saya tidak selesai doktornya, jadi bukan ahli lah, bukan ahli. Tapi sekedar untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, meskipun sedikit, saya coba untuk memenuhi apa yang tadi diantarkan oleh Pak Sultan Amin, yaitu perkembangan Islam dan peradaban di Timur Tengah. Saya mungkin akan banyak bicara tentang dunia Arab, ya, bukan Timur Tengah secara keseluruhan. Biasanya yang disebut dengan dunia Arab itu adalah
bangsa-bangsa yang berbicara dengan bahasa Arab. Orang Arab itu memiliki nasionalisme yang bersifat linguistik. Jadi nasionalisme Arab itu nasionalisme linguistik. Karena orang Arab itu kalau disuruh mendefinisikan dirinya, siapa yang dimaksud dengan bangsa Arab, itu definisinya adalah seluruh bangsa-bangsa yang berbicara dengan bahasa Arab. Jadi bangsa-bangsa yang dulu sebetulnya secara etnis itu bukan Arab, tetapi karena kemudian berbahasa Arab, mereka mengalami proses Arabisasi. Jadi Arabisasi atau pengaraban itu melalui bahasa. Orang-orang Arab Syam atau Arab Livan atau Biladu Syam itu secara etnis sebetulnya mereka bukan Arab. Tetapi setelah Fathu Syam, kalau kita baca kitabnya Al-Baladzuri itu, Futuhul Buldan, itu mereka menjadi Islam dan kemudian berbicara dengan bahasa Arab, maka kemudian mereka menjadi Arab. Bangsa-bangsa di Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan dalam batas tertentu Mesir, itu sebetulnya dulu juga bukan Arab ya. Yang disebut Arab itu ya dulu adalah bangsa-bangsa yang tinggal di Jazirah Arab. Setelah Islam melebarkan sayapnya keluar Jazirah Arab, maka mereka menjadi Arab. Maka disebut dengan Rebais Arab, ya, Arab karena Arabisasi. Yang dalam bahasa Arab itu disebut musta'ribah. Arab musta'ribah, jadi Arab yang karena diarabkan. Maka mereka menjadi bangsa Arab karena bahasa Arab. Karena bahasa Arab. Maka mereka sering menyebut dirinya itu dengan Ibnatud Dot. Ibnatud Dot, itu artinya anak-anak Dot. Karena bahasa Arab itu memiliki nama lain Lughatud Dot. Lughatud Dot. Jadi bahasa Dot. Karena tidak ada bahasa di seluruh dunia ini yang memiliki huruf dengan bunyi seperti Dot. Jadi Sod Dot, Tok Dot. Belum lagi dal-dal. Ya, jadi biasanya satu saja D gitu kan. Nah, ini mereka sangat kaya, maka mereka menyebut bahasanya itu dengan Lughatud Dot atau Lisatud Dot, ya, Lisatud Dot, dan orang-orangnya disebut Ibnatud Dot. Maka dalam salah satu nyanyian rakyat di Arab itu ada sebuah istilah yang berbunyi harfud dot yajma'una atau lisanud dot yajma'una. Jadi huruf dot itu mempersatukan kita, mempersatukan kita. Jadi yang mempersatukan kita itu adalah lughatud dot, maka mereka disebut ibnud dot. Ibnud Dot. Tetapi meskipun mereka itu disatukan hanya dengan bahasa, ya, tetapi mereka ini kuat sekali kearaban mereka. Dan sampai sekarang mereka masih bertahan dalam organisasi Liga Arab, terdiri dari 22 negara. Mereka semuanya menyebut dalam konstitusinya itu bahasa Arab adalah bahasa nasional. Mereka sangat bangga dan luar biasa ya kebanggaannya dengan bahasa Arab itu. Nah, 22 negara itulah yang disebut dengan dunia Arab. Nah, Timur Tengah yang dalam BA Pak Sultan Amin disebutkan Islam dan peradaban di Timur Tengah. Nah, Timur Tengah itu 22 negara Arab ditambah dengan beberapa negara yang lain seperti Turki, Iran, Afghanistan,
dan beberapa negara yang lain ya, yang tidak berbahasa Arab ya. Itu disebut Timur Tengah, Middle East ya, Middle East. Middle East itu atau Timur Tengah atau Asyarqul Awsat. Ada koran yang sangat besar rupiahnya itu 3,5 juta ya, namanya Asyarqul Awsat. Belum pernah kita punya koran yang uplahnya tembus 1 juta saja, belum pernah. Itu Asyarqul Awsat itu 3,5 juta ya, uplahnya. Nah, itu adalah sebuah istilah yang atau terminologi yang baru lahir pada ya kira-kira 100 tahun yang lalu, yaitu pada masa kolonialisme dan imperialisme Barat di kawasan tersebut, di kawasan Arab, setelah keruntuhan Ottoman. Ya, Ottoman kan runtuh tahun 1923, 1924, dan kemudian dunia Arab yang waktu itu berjuang untuk merdeka dari Ottoman, ternyata terlempar di bawah kaki kolonialisme dan imperialisme Barat. Jadi lepas dari penjajah dalam tanda kutip Ottoman sekian ratus tahun, bukannya merdeka mereka, tetapi malah jatuh ke tangan kolonialisme dan imperialisme Barat, Eropa, terutama Eropa Barat. Nah, Eropa Barat itu memandang Timur Tengah itu timur, tetapi tidak timur jauh, tapi timur yang setengah jauh, maka disebut Timur Tengah atau Middle East. Nah, kita yang berada di sebelah timur lagi sebetulnya enggak cocok menyebut Timur Tengah. Timur dari mana? Tengah dari mana gitu. Tetapi karena hegemoni kebudayaan Barat itu sedemikian kuatnya, kita jadi ikut-ikutan menyebut Timur Tengah. Padahal timur dari mana? Wong itu sebelah barat kita. Ya, kalau mau ya barat tengah atau barat jauh. Ya. Tapi karena kita di bawah hegemoni peradaban Barat, maka kita jadi ikut-ikutan menyebut Timur Tengah, Middle East atau Asyarqul Awsat. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi istilah Timur Tengah itu baru seratusan tahun yang lalu, sebelumnya nggak ada istilah Timur Tengah. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga menyebut salah satu direktoratnya dengan Direktorat Timur Tengah. Nah, itu ya Direktorat Timur Tengah itu ya negara-negara Timur Tengah. Tapi sekarang lebih banyak istilah yang digunakan itu Middle East and North Africa. Jadi apa? Timur Tengah dan Afrika Utara. Karena apa yang disebut dengan dunia Arab itu meliputi Asia dan Afrika Utara. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nah pengertian peradaban itu luas sekali ya, karena biasanya kalau kita belajar antropologi di semester pertama itu kalau disebut dengan peradaban itu yang dimaksud adalah unsur-unsur universal kebudayaan. Biasanya dalam antropologi unsur-unsur universal kebudayaan itu ada 7. Jadi 7 unsur-unsur universal kebudayaan. Disebut universal karena kalau orang mau melihat kebudayaan, itu biasanya orang akan melihat ke-7 unsur itu. Yang pertama bahasa, yaitu yang sangat penting ya. Apalagi bagi bangsa Arab yang tadi saya sebutkan, bahasalah yang membentuk nasionalitas Arab ya. Yang membentuk bangsa Arab itu bahasa. Jadi pengertiannya linguistik. Jadi bukan darah, bukan kalau dibedel tubuhnya lalu keluar darah Arab itu, bukan, tetapi bahasa.
Kalau bangsa-bangsa yang lain itu banyak yang karena etnis, ya, karena etnis atau karena ras, darah, jadi darahnya bahasa tersebut. Biasanya orang melihat bahasa. Pertama itu yang paling penting melihat kebudayaan itu bahasa. Ya, dengan segala manifestasinya dari bahasa itu, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka menulis, ya. Maka kalau mau melacak kebudayaan dan peradaban, orang biasanya menggunakan karya sastra, karya-karya sastra. Orang mau melihat ideologi Amerika, misalnya, yang sering disebut dengan American exceptionalism, gitu ya. Perasaan sebagai bangsa yang istimewa, terpilih, yang exception. Itu kan dari karya-karya sastra Amerika pada masa-masa mereka mencari dan menemukan benua baru itu, lalu melahirkan misalnya Virgin Land, negeri yang masih perawan. Padahal di situ sudah banyak penghuni sebelumnya, tapi mereka sebut Virgin Land, upon a hill, ya. Merasa dirinya sebagai bangsa yang seperti di atas puncak bukit yang semua mata melihatnya, dan itu ada pengaruh-pengaruh dari Puritanisme Eropa Barat pada waktu itu, Christian charity dan sebagainya itu. Maka bahasa itu menjadi sangat-sangat penting, karena bahasa itu menunjukkan bangsa, ya, menunjukkan bangsa. Kalau mau melihat peradaban, ya lihat bangsa. Yang kedua, ya, sistem agama atau kepercayaan, ya. Tapi di sini agama bukan dalam pengertian agama yang ada di dalam doktrin atau agama yang ada dalam kitab-kitab suci, tetapi agama sebagaimana yang dipraktekkan oleh komunitas tersebut. Yang ketiga, mau melihat peradaban itu, ya, sistem pengetahuan dengan segala manifestasinya, termasuk di dalamnya tentu saja kelembagaan ilmu pengetahuan. Lalu yang keempat, sistem teknologi, ya, kemajuan sains dan teknologi yang dicapai itu sering dijadikan sebagai gambaran dari kebudayaan atau peradaban suatu bangsa. Yang kelima, sistem politik, ya, sistem politik atau kekuasaan. Orang kalau ingin melihat kebudayaan atau peradaban suatu bangsa, dia melihat sistem politiknya, bagaimana pembagian kekuasaan, power sharingnya berdasarkan apa? Berdasarkan meritokrasi, apa berdasarkan proporsionalitas etnis, apa konstelasi agama dan hal-hal yang primordial lainnya. Kemudian sistem mata pencaharian, ya. Sistem mata pencaharian itu pekerjaan untuk mencari kehidupan dari berburu, bertani, berdagang, dan jasa-jasa lainnya. Lalu sistem kesenian, ya, kesenian. Nah, bahkan orang sering kalau bicara peradaban itu kan biasanya yang kebudayaan yang halus itu disebut peradaban. Seperti Profesor Kuncharaningrat dulu menyatakan peradaban itu kebudayaan yang halus-halus, yang tinggi-tinggi itu di peradaban, sebagai peradaban. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, masih aja biar di sini, bisa dibayangkan luasnya, ya, pembicaraan kita kalau kita
mengikuti itu tadi topik kita pada malam hari ini. Pada topiknya itu sangat luas tentang Islam dan peradaban di Timur Tengah. Lanjut. Saya punya slide berikutnya. Ya, coba kita lihat salah satu aspek dari peradaban Arab ya. Peradaban Arab. Ya tentu kita kalau berbicara tentang Arab ya, kearaban itu memang berhimpitan sekali ya dengan keislaman. Keislaman dan kearaban itu sesuatu yang berhimpitan. Di dunia Arab, bahkan orang-orang sarjana-sarjana non-Muslim atau sarjana-sarjana Arab non-Muslim, di Arab Livan ini kan jumlahnya besar ya, non-Muslim di Arab Livan itu besar. Libanon itu sekarang sekitar 31% itu Kristen. 69% Muslim. Sudah mengalami pergeseran demografis. Dulu pada awal-awal kemerdekaan dari Perancis, itu jumlah Muslim dan Kristen di Libanon itu 50-50. Tapi seiring dengan terjadinya perang saudara, berbagai kecamuk dan konflik, peperangan, banyak yang melakukan eksodus atau berdiaspora ke seluruh dunia, sehingga jumlahnya sekarang menjadi bergeser sekitar 31-69% antara Muslim dan non-Muslim. Ya. Nah itu Libanon, Suriah itu lebih dari 15%, Jordan juga. Ya. Mesir sekitar 11-12% Kristen Koptik. Ya, Arab Livan ya, Mesir tidak termasuk Arab Livan. Itu sarjana-sarjana di sini meskipun Kristen, kalau menyebut itu juga Arab Islam. Sering dengan menyebut kata-kata yang digunakan Arab Islam. Ya, kemajuan peradaban Arab Islam begitu. Jadi Arab Islam. Karena memang bagi masyarakat Arab non-Muslim itu kegemilangan sejarah Arab itu adalah memang pada masa Islam gitu loh. Jadi kegemilangan masa lalu mereka, orang Arab itu selalu membayangkan masa lalu sebagai masa kegemilangan, itu adalah masa-masa Umayyah Abbasiyah. Ya, masa-masa Umayyah Abbasiyah. Itu kan zaman keemasan sejarah Arab itu pada waktu itu, dan itu diidentifikasi juga sebagai Islam. Jadi mereka ketika mereka membanggakan kegemilangan Arab, ya pada saat itu juga ya kegemilangan Islam. Maka meskipun mereka bukan Muslim, tapi mereka juga sering menyebut Arab Islam itu dalam satu nafas. Anda bisa buka buku-buku tulisan-tulisan mereka. Arab garis miring Islam atau Arab strip Islam. Ya, karena memang dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan secara total begitu ya, secara total. Ya, baru saja pada tahun 2020 kemarin itu PA itu Persatuan Emirat Arab atau Uni Emirat Arab dalam bahasa Inggris lainnya. Itu pada bulan Juli 2020 ini mereka membangun Arab Space Pioneer ya. Lalu di Emirates Mars Mission itu sebuah badan ruang angkasa miliknya PA ya. Mereka meluncurkan Misbarul Amal dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa Inggris itu the Hope Probe, yaitu misi antar planet pertama di dunia Arab. Di wahana ruang angkasa tersebut telah berhasil diluncurkan dari dan oleh Mohammed bin Rashid Space Center, jadi semacam Canaveral gitu ya, di Amerika itu. Itu akan mencapai orbit di Mars, di planet Mars pada Februari 2021, bulan ini.
Bagi yang ingin memperdalam, ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Syarah Al-Amiri, Space for Opportunity, di majalah Ekonomis edisi terakhir, Januari 2021. Syarah Al-Amiri ini kebetulan seorang teknolog perempuan yang salah satunya memimpin kementerian baru di Emirat Arab, namanya itu Kementerian Teknologi Advance. Ya, Kementerian Teknologi Advance. Terus itu tahun 2020 ini masa-masa pandemi COVID-19 ini, PA itu juga sukses mengoperasikan pusat energi nuklir namanya Barakah Nuclear Energy Plant. 25% dari kebutuhan listriknya. Proyek ini secara ekologis dapat mengurangi emisi karbon setara dengan emisi karbon dari 3,2 juta, ya, 3,2 juta mobil setiap tahun. Nah, itu inovasi di bidang teknologi, ya, inovasi di bidang teknologi, sains dan teknologi. Tadi sudah saya sebutkan tentang Syarah Al-Amiri tadi, terus sekilas-sekilas saja supaya waktunya enggak melebihi 20 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bisa menunjukkan beberapa inovasi-inovasi di bidang teknologi di dunia Arab, ya, seperti Bahrain, di Arab Saudi itu juga pembangunan kota lain, Neom, ya, dan sebagainya, ya. Tapi yang ingin saya kaitkan dengan kajian peradaban kita pada malam hari ini adalah bahwa perkembangan yang sangat positif tersebut, ya, yang ya saya rasa sangat beda dengan gambaran awam di Indonesia, ya, yang biasanya menyebut Arab itu apa kadrun atau kadal gurun, apa itu yang isinya perang melulu dan sebagainya. Ya, itu sebagian ada mengandung kebenaran. Konflik dan perang memang banyak, tetapi ada sisi-sisi yang menunjukkan peradaban yang makin baik. Itu tadi saya yang menunjukkan di bidang sains dan teknologi, di bidang sosial budaya. Ya, beberapa negara Arab itu membentuk Kementerian Negara Urusan Toleransi, misalnya. Kementerian Negara Urusan Toleransi. Bahkan mereka meratifikasi perubahan beberapa hukum pidana dan perdata sehingga lebih lebih ramah kepada ekspatriat untuk tinggal dan bekerja. Dan lain-lainnya, ya, nanti banyak kita ini mungkin dalam dialog. Nah, intinya adalah bahwa perkembangan itu semua ditopang oleh perkembangan universitas-universitas, ya. Universitas-universitas di Timur Tengah, di dunia Arab, nanti Timur Tengah biar Mas Prof. Komar nanti di Turki, ya. Perkembangan kita di Arab ini juga hebat, ya. Saya rasa 8 dari 10 universitas terbaik di Timur Tengah itu sekarang ada di Arab Teluk, ya. Dulu biasanya yang bertengger di atas itu ada 2 universitas yang beken banget. Di Beirut itu namanya American University of Beirut, AUB, dan di Kairo itu American University of Cairo. Tapi banyak pengamat pendidikan sekarang ini, baik Barat maupun Arab sendiri, itu melihat bahwa dalam beberapa tahun ke depan ini akan tergeser oleh universitas-universitas di Arab Teluk. Coba kita lihat 10 besar universitas di dunia Arab. Bukan universitas 10 besar, 10 universitas terbaik dalam ranking, ya, ini. King Abdul Aziz University, itu Jeddah. Nomor 2 American University, tadi Beirut. 3 King Fahd University of Petroleum and Mineral. Qatar University. United Arab Emirates University. King Saud University. Wah, ini Timur Tengah, apa ini negara Arab Teluk semua ini. American University of Sharjah, Sultan Qaboos University, baru kemudian American University of Cairo, dan kemudian University of Jordan. Coba kalau kita lihat 25 terbaik. Nah, poin yang paling akhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa
ya pergumulan antara aktivis-aktivis di bidang politik dan kebudayaan termasuk intelektual di dunia Arab itu ya seru dan seru dalam pengertian dinamis. Polemik-polemik antara mereka yang tetap mempertahankan keislaman sebagai bagian penting dalam kehidupan publik dengan mereka yang ingin menjadikan Islam itu sebagai sebuah urusan pribadi yang privat, itu juga sangat tinggi. Ya, polemik-polemik, perdebatan-perdebatan itu sangat tinggi. Apalagi kalau mengikuti dunia perbukuan di Arab Levant ini, terutama Lebanon, ya tempat bersemainya pemikir-pemikir bebas ya yang begitu banyak, karena penerbit-penerbit di Lebanon itu kan juga penerbit-penerbit yang bebas. Ya buku atau kitab yang kalau diterbitkan di negara Arab yang lain mungkin akan menjadi masalah, tapi kalau diterbitkannya di Beirut ya tidak ada masalah. Sebagainya, dan mengikuti perkembangan itu sangat menarik. Jadi walhasil sebagai kalimat terakhir dari saya, ya sebagaimana fenomena di dunia Islam yang lain, wacana-wacana, perdebatan-perdebatan tentang keislaman itu juga begitu tinggi di dunia Arab. Ya beruntung kita sekalian bangsa Indonesia bisa mengikuti perkembangan itu dan kemudian mengkajinya dan mempelajarinya untuk kemudian kita melihat relevansinya dengan persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Indonesia. Ya tentu kita tidak ada perintah untuk mencontoh apa yang dilakukan bangsa Arab, karena kita kan perintahnya kan untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka dari itu penting sebetulnya memahami dan mempelajari kehidupan, kebudayaan dan peradaban bangsa Arab itu. Dengan demikian kita akan lebih clear ya melihat ke depan. Saya pernah menganjurkan kepada anak-anak muda aktivis gerakan Islam itu ya untuk mengumpulkan dana, saku, bekal, kemudian pergilah 1 bulan selama 2 minggu di negara-negara Eropa, lalu 2 minggu di negara-negara Arab. Kelilinglah 2 hari di beberapa negara Eropa dan di negara-negara Arab. Nah, kemudian di situ akan mendapatkan pelajaran banyak sekali yang sangat penting sebagai bekal bagi mereka untuk mengarungi masa depan dengan sebuah pandangan yang lebih kokoh. Tidak perlu memandang superior negara-negara Arab, tapi juga tidak perlu memandangnya secara inferior, tidak perlu menyanjung, dan juga tidak perlu memuji-muji, dan juga tidak perlu mendiskreditkan. Ya, sama-sama sebagai bangsa yang terus mencari mana yang terbaik bagi masa depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Saya senang sekali ini bareng Pak Dubes. Aku kehilangan teleponmu. Tolong aku minta teleponnya ya. Saya ingin mengundang Anda di forum saya. Anda cerita tadi banyak sekali yang perlu dielaborasi. Saya punya forum urban civism. Ya. Pada sekalian, saya ingin narik dari Timur Tengah sekarang ke Indonesia. Kira-kira apa yang kita persepsikan tentang Arab dan bagaimana pengaruhnya. Pertama, kita rasakan ada 3 bangsa yang sangat fenomenal yang berpengaruh ke Indonesia, yaitu Barat, Eropa, yang sekarang diperpanjang ke Amerika.
ada 3 G ya, gospel, God, and apa namanya, apa ya, glory ya, atau senjata ya. Jadi mereka datang ke sini dengan semangat imperialisme, dengan senjata, dan juga ada yang nebeng kekuatan misionaris. Sehingga kalau bicara Kristiani sejarahnya, memori nenek moyang kita itu kemudian dikaitkan dengan Barat. Jadi Barat membawa suasana tadi kekristenan dan juga kemudian imperialis dan senjata. Nah, kalau Arab itu dagang dan agama. Hanya saja perdagangannya memang tidak sebesar kekuatannya dengan Barat. Jadi ekonomi Arab di negerinya maupun di Indonesia ini kan jauh di bawah Eropa. Yang ketiga adalah Cina. Cina ke sini itu yang mengenalkan makanan, ekspor demografis orang. Jadi kalau Cina itu ya orangnya, kemudian tradisi masaknya, dagangnya, dan ini sampai di Amerika Latin, di Amerika Utara juga terkenal Cina itu. Menciptakan satu komunitas baru. Oleh karena itu, saudara sekalian, persepsi kita tentang Arab itu ya Islamis. Kalau Barat memorinya imperialis dan Kristianik, kalau Arab ya Islamik. Oleh karena itu kadang-kadang berlebihan persepsi kita tentang Arab itu. Dan ini to some extent kadang-kadang disadari oleh kawan-kawan kita Arab atau orang kita yang musta'ribah ikut-ikutan jadi Habib. Sebab dengan kata Habib itu kemudian memang citranya lain. Dan belakangan ini kita juga melihat kan di antara Habib sendiri ternyata juga berbeda-beda. Itu satu. Yang berikutnya, saya terkesan tadi bahwa nasionalisme Arab itu diawali dengan linguistik ya, nasionalisme bahasa. Kalau kita kan civic nationalism. Kalau nasionalisme etnis, kalau Jepang itu ethnic nationalism, Cina juga kuat, Korea kuat. Kalau Indonesia ini kan civic nationalism, yang mengikat kita tuh nilai-nilai sejarah panjang penderitaan, ingin bersatu, ingin merdeka. Yang dominan etnisnya tentu Jawa, tapi kan semangat nasionalisme itu bukan Jawanisme, tapi lebih pada semangat civic, nilai-nilai sebagaimana yang ada dalam Pancasila. Nah, kemudian tadi juga dikatakan bahwa genealogi kemerdekaan Indonesia dan Arab itu beda. Indonesia itu merdeka lahir dari rahim masyarakat. Negara ini lahir anak kandung perjuangan masyarakat melawan penjajah. Jadi memori kita itu memang memori melawan penjajah, kemerdekaan. Sedangkan tadi disebutkan kalau Arab itu awalnya itu kan di bawah Ottoman. Kemudian oleh kekuatan Eropa, salah satunya Lawrence di Arabia itu kan, kalau kita baca novelnya kan menarik. Bagaimana pengaruh Eropa provokatif ya, provoking negara-negara Arab agar melawan Ottoman, agar memisahkan diri dari Ottoman. Dan betul setelah merdeka pisah, tapi kemudian jatuh di bawah cengkeraman Eropa. Kemudian satu-satu kan dimerdekakan. Sehingga negara Arab itu kemerdekaannya memang beda dengan Indonesia. Wajar makanya kemudian kalau alumni-alumni kita yang studi di Arab, Timur Tengah, yang umumnya kerajaan dan juga militeristik, ketika pulang ke Indonesia, sebagian mereka, kecuali yang belajar, memang kurang memahami bagaimana memori genealogi sejarah bangsa Indonesia, demokrasi dan sebagainya. Jadi ada satu perbedaan dan sebagian kesenjangan epistemologis yang ada. Ini penting dipahami dan kita bisa lihat, makanya kalau bicara agama dan negara,
kawan-kawan yang studi ilmu sosial, yang studi tentang teori-teori demokrasi, sejarah kemerdekaan, itu tentu wawasannya berbeda dari kawan-kawan yang tidak belajar ilmu sosial, yang mereka semata teks saja. Bahwa kitab suci itu ya di atas konstitusi. Kita orang beriman lebih percaya pada kitab suci atau konstitusi? Ya kitab suci. Anda lebih percaya pada ulama atau pada pejabat? Ya ulama, kan gitu kira-kira. Pendekatan seperti inilah yang kadang-kadang menimbulkan satu gesekan-gesekan, karena memang pemahaman, memori, epistemologi antara mereka yang belajar kelahiran dan peradaban Indonesia yang sangat heterogen, kebinekaan ini beda dengan di Arab. Kebinekaan Arab itu tadi diikat oleh bahasa, walaupun tetap bineka. 22 negara kelihatannya ya disatukan oleh bahasa, oleh agama, oleh daratan, tapi ya konflik terus. Oleh karena itu ada satu paradok. Indonesia itu sekian etnis, tapi bisa bersatu menjadi satu negara Indonesia, sementara Arab yang diikat dengan agama sama, daratannya sama, bahasanya sama, tapi terbagi menjadi sekian negara. Ini satu realitas antropologis yang berbeda antara Indonesia dan Arab. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa memori kita tentang Arab, yaitu lewat sejarah, itu sejarah kegemilangan. Saya di pesantren ya belajar sejarah ya sejarah abad tengah itu. Padahal kalau kita tempatkan dalam struktur dinamika peradaban, ada 3 peradaban yang menonjol kan. Satu, peradaban pada era pertanian, agriculture. Kalau Arab bahkan bisa tarik sebelum agriculture, nomad, tapi saya ambil dari agriculture. Agriculture itu ikatan yang kuat, aktornya, ideologinya itu adalah tribalisme dan agama. Jadi orang demi suku, kabilah, gitu kan, dan diikat dengan agama. Agama bisa agama Islam atau agama lokal, yang lokal, tapi agama dan tribe, ini tokoh agama, tokoh tribe ini dominan sekali. Mereka berebut lahan. Kalau di Arab dulu ya rebut rumput dan sumber air. Antar suku bisa perang bertahun-tahun, berapa generasi, hanya gara-gara bunuh-bunuhan, rebutan sumber air dan rumput. Dan ini to some extent terjadi di Papua kan, antar suku itu. Senjatanya apa? Ya panah, ya kuda, tembok, parit. Maka dulu ada perang Khandaq, itu kan parit kan. Itu kan era tradisional pertanian. Tapi pada era industri beda lagi, yang kuasa itu state. Kalau perang dingin state and ideology, komunisme, kapitalisme, yaitu aktornya state. Kalau dulu aktornya itu tribe, suku dan agama. Di era industri kan tribe. Kemudian yang menjadi perebutan simbol kekuasaannya. Kalau era pertanian ladang yang banyak, era industri yang punya pabrik. Maka dulu ketika revolusi industri kan Inggris itu kuat sekali, punya pabrik, punya kapal angkutan, kemudian punya buruh, siapa menguasai buruh punya pabrik, nah, itu yang negara kuat. Sekarang ini yang disasar, digarap itu adalah persepsi masyarakat. Yang menjadi satu perebutan itu market, bukan pabrik tapi pasar. Kalau industri kan yang menguasai pabrik, monopoli. Sekarang ini pasar. Senjatanya ya komputer, medsos, ya seperti ini. Media sosial itu senjatanya. Oleh karena itu orang seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, mereka kaya raya, tidak perlu punya pabrik, nggak punya kapal, nggak punya buruh, tapi mereka kaya raya karena mereka menguasai jaringan media komunikasi. Dan sekarang ini tengah pandemi yang tiba-tiba jadi milioner itu kan pemilik Zoom.
Pemilik Zoom ini tiba-tiba kaya dan kita pun menggunakan jasanya. Dalam politik, dalam bisnis yang menjadi battlefield itu masyarakat persepsi, sehingga muncullah kemudian survei-survei politik, survei pasar. Semua pasar itu sekarang mesti main survei. Nah, pertanyaannya kemudian adalah Arab dan Islam di mana posisinya dalam tahapan budaya itu. Di Indonesia tiga-tiganya ada, era pertanian, era industri, sebagai era reformasi. Di beberapa negara kecil itu udah loncat kayak Finlandia, Singapura, itu udah langsung masuk mengikuti perkembangan itu agak linier. Di Arab itu tadi disebutkan negara-negara teluk sudah semakin advance, tapi pada umumnya budayanya itu belum masuk pada era informasi, era industri dalam konteks global. Makanya kemudian ini ada sebuah buku yang menarik ini di buku fenomenal hari ini ya. Ini sudah terjemahan 9 bahasa. Ini penulisnya ini Ahmad Teguru, ini sarjana ahli politik, ini asli Turki tapi di Amerika. Judulnya Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan. Ini adalah terjemahan. Ya, ini lagi bicarakan di banyak negara termasuk di Indonesia. Minggu-minggu ini banyak dibahas. Pertanyaannya adalah mengapa dunia Islam dan di sini lebih banyak Arab itu tertinggal dalam bidang sosial, ekonomi, politik, sains dibanding Eropa Barat. Nah, di sana ada satu teori yang terkenal kan, buku dari Max Weber, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Jadi Protestan, agama Protestan di Eropa Barat itu mendorong orang kerja keras, hidup hemat, entrepreneur, melahirkan intelektual independen dan bourgeoisie, kelas bourgeoisie. Ada kelas bourgeois dan intelektual yang independen dan itu yang kemudian sangat berpengaruh bagi lahirnya Amerika independen. Tanpa intelektual independen dan tanpa kelas menengah bourgeoisie, maka sebuah negara bangsa sulit untuk bergerak, untuk maju. Nah, di dunia Arab itu lemah. Intelektual itu bukan independen, dia bagian dari kekuasaan. Dulu pernah di abad-abad awal intelektualisme itu, seperti imam-imam fikih itu kan dia kalau diundang ke kerajaan nggak mau. Mereka punya independensi, harga diri. Raja datang pada saya, jangan saya datang ke sana. Tapi belakangan intelektual dunia Islam itu kan dia bagian dari kekuasaan negara. Di Arab Saudi lebih-lebih. Coba-coba ngeritik itu bisa langsung karirnya habis itu kalau ngeritik di Saudi. Nah, kemudian kelas menengah juga tidak terjadi. Ekonomi di Arab itu sebagian kan family. Sedangkan di Barat itu korporasi, bahkan multinational corporation. Yahudi itu etnisnya sedikit, tapi perusahaannya, institusi ekonominya kan jaringannya sedunia. Nah, di Arab itu tidak terjadi. Di Indonesia sungguhnya to some extent itu seperti Muhammadiyah, itu independen. Tapi relatif masih kecil, tapi potensial. Maksudnya seperti itu. Jadi satu komunitas yang independen secara intelektual dan ekonomi, kalau itu tetap dipertahankan dan menjaga dan dijaga betul dan melahirkan kelas menengah ekonomi, itu nanti akan memperkuat mendorong kreativitas. Tapi kalau dia adalah bagian dari kekuasaan, bahkan dia tidak bisa hidup tanpa belas kasih negara, nah ini repot. Dia akan melahirkan intelektual independen. Dulu sebenarnya kiai-kiai itu independen sekali dia tuan tanah. Santri-santri ke kiai itu kan hidup nepeng pada ekonomi kiainya, bahkan garap sawahnya. Itu pada era agriculture. Dan beberapa pemikiran tokoh-tokoh agama kita masih berpikir pada tahap agriculture. Tapi sekarang di era industri yang kuat state. Nah, kalau dia tidak punya kekuatan ekonomi, kelembagaan, independen, maka kemudian untuk hidup, ya nebeng pada negara, minta kucuran APBN. Kalau ini terus, maka kemudian lagi-lagi boleh diperdebatkan ya menurut buku ini, ya sulit untuk maju, karena dia kehilangan independensi.
Nah, di Timur Tengah itu seperti itu. Walaupun di negara-negara teluk itu kampus sudah mulai berkembang, tapi selama masih tinggal di situ, itu rasanya sulit. Yang pada berkembang itu kan mengalami eksodus, diaspora. Orang-orang Palestina, orang Turki, orang ya Arab itu banyak diaspora yang kemudian dia lebih merdeka. Tapi yang tinggal di situ, dia adalah bagian dari kekuasaan. Namun demikian, ketika antar suku itu kemudian diikat oleh akidah, terjadi ledakan Islam yang luar biasa. Untungnya bagi saya, Islam itu melahirkan textual culture yang kaya sekali, wisdomnya ada dalam Al-Quran, dan kelebihan daripada Nabi Muhammad itu ajarannya terbukukan, terdokumentasikan dengan lengkap sekali. Jadi tanpa nun wal qalam wa mayasturun itu bisa jadi dongeng. Agama tanpa dokumentasi sejarah yang kuat itu lama-lama jadi mitos dan dongeng. Nah, kelebihan Islam itu terawetkan dalam Al-Quran. Hadis yang mutawatir ada, dhaif ada, palsu ada, semuanya ada. Ini kelebihan tekstual culture yang diwariskan Islam. Sehingga ini menjadi satu khazanah rujukan potensial sekali bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hanya saja tanpa kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi dan sains, ya itu ya akan kalah persaingan. Tapi kuah keilmuan, kuah dokumentasi, kuah ajaran, hemat saya tidak terkalahkan ajaran Islam itu. Jadi kalau kuah kokoh sekali. Tapi kalau kita bicara tataran praksis tentang ekonomi, tentang politik, sains, ya orang Islam sebenarnya ini kalah. Makanya ada satu tesis, nanti kalau Islam itu berkembang di Amerika atau di Eropa Barat atau di Jepang mungkin akan beda. Mengapa? Karena ibarat Quran itu sebuah benih, ketika lahannya sudah subur, maka pohonnya akan lebih subur lagi. Tapi ketika benih itu bagus, lahannya itu daya dukung peradabannya tidak bagus, ya pohonnya tidak akan tumbuh. Quran sendiri kan kalimatun thayyibah kasyajaratin asluha sabitun wa far'uha fis sama, tu'ti ukulaha kulahinin. Jadi peradaban yang bagus itu kan ibarat pohon yang menghunjam ke tanah, tapi kemudian daunnya, pohonnya menjulang ke atas, tu'ti ukulaha kulahinin, kemudian berbuah. Nah, dalam konteks ini artinya apa? Kalau peradabannya itu tidak gembur, tanahnya tidak gembur, ya sulit. Sebaik-baik Islam, kalau tanahnya tidak gembur, pribadi yang bersangkutan tidak bagus, ya sulit untuk tumbuh. Gitu. Rasanya sekian aja untuk melengkapi Pak Dubes ya. Jadi kita dialog. Tapi sekali lagi, Mas Dubes, saya minta telepon nanti, saya ingin kontak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.